Smart Viewers, di segmen Talk with Binusian kali ini kita sudah kedatangan salah satu Binusian yang cukup membanggakan karena beliau saat ini sedang mempersiapan untuk menuju panggung Putri Indonesia dan sudah hadir di studio Binus TV ada Karina Maudy Widodo. Halo. Hai Kak Viana. Selamat sore. Selamat sore. Senang banget kedatangan Karina karena aku udah ngundang beberapa waktu lalu tapi cukup sibuk ya. Tapi kan sebelumnya udah pernah juga Oh iya benar. tayang di Binus TV. Iya. Gimana kembali ke rumah ke Binus lagi? Jujur senang banget sih, karena udah lama nggak ngampus juga kan. Iya. Dan ini adalah ruang praktek saya dulu. Oh iya. Ketika berkuliah di Mass Communication. Wow, turut bangga, turut senang berarti ya, nostalgia lagi. Nostalgia. Ya. Oke, Kar. Terakhir kita ketemu itu kan kamu waktu itu masih menjadi abang none ya waktu itu. Betul. Ya di Jakarta. Nah tapi sekarang udah naik level lagi nih gitu jadi Putri Indonesia DKI 3 2026 betul ya. Betul. Ceritain dong awal pertama kali kamu akhirnya memutuskan untuk mengikuti ajang ini tuh gimana sih? Turning point kamu tuh apa? Turning point-nya apa? Sebenarnya dari kecil Karin itu suka banget liatin Putri Indonesia dan emang menjadi impian dari kecil gitu loh. Karena kalau kita melihat sosok Putri Indonesia, kita melihatnya bukan cuma cantik secara visual gitu loh Kak. Bisa berbicara, bisa mewakili suara orang gitu kan. Jadinya sudah menjadi mimpi dari kecil. Dan Karin itu punya prinsip hidup bahwa Karin adalah anak muda yang ingin terus berkarya. Jadi kenapa dulunya Abang None, terus lanjut lagi ke Putri Indonesia, ya emang ingin memberikan karya-karya nyata gitu loh. Bukan hanya anak muda yang diam saja tapi mau berkarya. Gitu. Oke, nah tadi sempat disebut juga kalau misalkan ini menjadi impian kamu sejak kecil. Berarti emang dari perjalanan kamu tuh sebetulnya dari Pati, ya kan? Dari Putri Pati, lalu ke Jakarta menjadi Abang None, sekarang menjadi Putri Indonesia DKI Jakarta dan akan menjadi Putri Indonesia. Amin. Itu itu mimpi kamu sejak kecil. Kamu juga tadi melihat bahwa bilang kalau Putri Indonesia itu tuh apa ya sosok yang kamu impikan. Menurut kamu apa sih makna Putri Indonesia itu sendiri di mata kamu dari waktu kecil sampai sekarang akhirnya kamu bisa sebentar lagi loh gitu. Menurut kamu gimana? Putri Indonesia yang udah menjadi mimpi dari kecil, jadi perjalanannya itu cukup panjang untuk mempersiapkan diri dan akhirnya alhamdulillah terima kasih kepada Yayasan Putri Indonesia dan Mustika Ratu memberi kesempatan saya menjadi Putri Indonesia DKI Jakarta 3. Perjalanannya dibentuk dari awal, dari daerah dulu kan, dari daerah ikut duta di daerah, lalu lanjut lagi ke Jakarta dan akhirnya berbekal dari pengalaman yang ada dan Karin ingin terus membawa semangat anak muda yang berkarya itu dibawa ke Putri Indonesia. Jadi niat itulah yang akhirnya menguatkan dan bisa mewujudkan mimpi dari kecil menjadi Putri Indonesia. Oke, berarti ikut pageant gitu dari kapan sih sebetulnya? Maksudnya dari kamu tuh pertama kali mulai ikut modeling itu tuh dari SMA mungkin? Atau mungkin dari lebih kecil lagi? Mungkin gimana? Kalau mulai dari pageantry sendiri itu dari lulus masih SMA nih, masih SMA sudah mulai karena waktu itu dimulai dari Pati kan. Sebenarnya saya itu orangnya agak tomboy, seorang atlet. Nah, mama itu ingin melihat anaknya seperti perempuan. Jadi akhirnya didaftarin lah duta di Pati dulu kan, duta di Pati. Dan even saya pun nggak tahu kalau didaftarin kan. Jadi kayak langsung dikasih tahu besok Kamis kamu lomba ya. Dan iya, akhirnya sudah mulai terjun. Terus ternyata kok menikmati gitu loh. Seiring berjalannya waktu, banyak pelajaran yang bisa Karin ambil dari pengalaman-pengalaman pageantry itu sendiri. Karena Karin jadi bisa kayak menyesuaikan bagaimana kita harus bersikap di beda-beda lingkungan, tiap-tiap lingkungan. Karena di tiap pageantry itu sendiri juga kita berinteraksi sama bukan hanya dari satu kalangan aja, tapi tua, muda, masyarakat, yang tua, muda, S1, S2, S3, kita harus bisa, fit in gitu. Oke, segala lini ya, segala lini masyarakat, status, umur, semuanya tuh kamu udah ketemu gitu. Yes. Jadi banyak pembelajaran yang non teoritis lah yang kamu dapetin. Betul. Oke, nah terus kalau sekarang ini tahapan apa yang lagi kamu jalani di Putri Indonesia ini? Mungkin boleh dong cerita juga tantangan yang kamu hadapi.
Nah, kalau sekarang ini perjalanannya lagi persiapan untuk proses prakarantina. Nah, prakarantina ini dimulainya setelah Lebaran. Jadi kita akan prakarantina seminggu dan masuk lagi ke karantina seminggu lagi. Akhirnya akan ada malam final pemilihan Putri Indonesia. Dan sekarang persiapannya lagi nyiapin secara fisik, secara mental, dan ya ikut kelas-kelas gitu sih. Ikut kelas-kelas and self-development. Wow, terus tantangan yang lagi, ada nggak sih kesulitan yang lagi kamu hadapin gitu? Mungkin kayak dari apa ya, fisik mungkin, stressfulnya mungkin gimana? Oke, sebenarnya pasti ada tantangannya karena cukup pressure lah. Mungkin sometimes juga overwhelmed karena banyak banget persiapannya. Kita harus persiapan dengan matang. Jadinya nanti waktu karantina dan waktu malam final bisa menampilkan yang terbaik gitu kan. Tapi Karin selalu tanemin kayak, okay, this is part of your life and this is your journey. Jadi enjoy aja, chill, dan apa ya, seneng aja bisa melihat diri berprogres gitu loh. Di sini gitu. Nah, ini kan sekarang berarti kan setitik lagi ya untuk menuju ke Putri Indonesia. Tarik mundur lagi dari cerita kamu tadi bahwa dunia modeling sendiri atau dunia kecantikan ini kan menjadi impian mama kamu juga. Yes. Apa sih pendapat mama kamu gitu? Aku pengen tahu dong gitu. Ketika anak aku yang aku dalam tanda kutip dijebak nih untuk lomba, sejauh ini loh gitu. Pengen tahu dong gimana sih? Sudah pastinya bangga karena niatnya berhasil ya, niatnya berhasil dan ternyata seiring berjalannya waktu itu bukan cuman mimpinya mama saja gitu loh. Karin ngerasa, Karin hidup itu pengennya bukan cuman untuk Karin aja, tapi punya manfaat untuk sesama. Nah ternyata dari platform-platform ini, apalagi di Putri Indonesia yang merupakan platform dan ajang terbesar di Indonesia, harapannya Karin bisa ngasih kontribusi untuk sesama Kak, lewat gerakan yang sudah Karin buat juga, itu Anak Muda Berkarya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan itu aja deh gitu. Kalau misalnya, ini kan kamu juga masih menjadi mahasiswa BINUS ya gitu kan. Nah, pengen tahu juga pertama ilmu apa sih yang kamu dapetin di BINUS yang akhirnya kamu terapkan menuju Putri Indonesia dan juga membangun advokasi kamu yang Anak Muda Berkarya ini. Ceritain juga dong boleh. Nah, BINUS itu kan ada BINUS Graduate Attribute ya? Yes. Gitu. Nah, salah satunya yang paling ditekankan adalah social awareness. Dan dari semester 1, semester 2 itu kan kita ada social project kan, sebagai BINUSian. Nah, itu yang akhirnya menguatkan prinsip Karin untuk terus menggalakkan gerakan Anak Muda Berkarya. Jadi kita peduli terhadap sesama, kita punya impact untuk masyarakat, dan itulah yang sangat berguna di Putri Indonesia dan satu tujuan kan. Satu tujuan dan satu prinsip bahwa kita bukan hanya berprestasi dan berkarya untuk kita saja, tapi untuk masyarakat dan juga sekitar. Oke, berarti ini jadi bukti bahwa kamu itu peduli sama masyarakat ya. Ya, maksudnya menjadi generasi muda yang untuk bisa berdampak bagi banyak masyarakat gitu ya. Mungkin aku yakin pasti mungkin di kepala kamu banyak planningnya nih, pengen bikin A, B, C untuk untuk masyarakat lah intinya kayak gitu. Dan itu kamu dapetin salah satunya selama kuliah di University, mengangkat atau mengambil dari BINUS Graduate-nya itu. Wow, menarik. Nah, aku pengen tahu dong, nih kan kalau misalnya dunia kecantikan Putri Indonesia atau apapun itu kan pasti yang dilihat adalah parasnya, betul dong ya kan gitu. Itu mungkin itu menjadi salah satu faktor utamanya. Tapi selain itu, faktor utama apa sih yang menjadi penentu terpilihnya finalis Putri Indonesia itu sendiri? Nah, di Putri Indonesia, para putri itu harus punya 5B. Brain, beauty, behavior, be right, and be brave. Jadi aspek kelima ini bukan cuma cantik aja, betul mungkin cantik menjadi penilaian pertama ketika kita melihat seorang putri ya, tapi habis itu lanjut lagi ke brain-nya. Bisa nggak dia berbicara, bisa nggak dia menyampaikan gagasannya, sehingga bisa diterima sama teman-teman semua, sama audiens yang ada. And behavior, sebagai seorang putri kita menjadi representasi perempuan, representasi anak muda yang harus mempunyai etika dan juga adab. Karena ya ketiga ini merupakan bekal utama gimana kita nanti akhirnya terjun ke masyarakat, kita berinteraksi sama golongan manapun dan berbagai kalangan yang ada gitu kan. Terus ada lagi 2 yang be right and be brave.
kita sebagai putri harus punya keberanian untuk menyampaikan suara kita dan harus menjadi benar karena kita menjadi perwakilan untuk semuanya. Oke, berarti sebetulnya nilai-nilai dasar kehidupan nggak sih sebetulnya Yes. kayak sopan santun, attitude, dan lain-lain. Tapi yang menjadi poin plusnya adalah berani untuk menyampaikan pendapat sebagai perempuan. Jadi supaya perempuan itu nggak dinilai pandang sebelah mata kayak gitu kali ya. Harus. Wow, oke. Nah, terus tadi kamu juga sempat cerita ya kalau misalnya persiapannya nih cukup berat. Gimana nih hari? Aku ngeliat di Instagram kamu, wow, setiap hari ada aja ya kegiatannya gitu. Aku pengen tahu deh gimana nih persiapan kamu. Mungkin ada nggak sih pola hidup yang lagi kamu jalanin untuk menghadapi aktivitas kamu yang sangat-sangat padat ini gitu kan? Ya kan maksudnya gini loh, kayak persiapan mungkin secara pembelajarannya untuk nanti kamu speech ya kan gitu. Terus habis itu persiapan mental. Gimana nih, pressure kan gede banget kan? Apa aja sih yang lagi kamu jalanin? Yang sekarang lagi difokuskan adalah pertama perbanyak pengalaman. Jadi dengan pengalaman tuh kita bisa gain confidence gitu loh Kak. Kita bisa mendapatkan kepercayaan diri, apalagi ketika besok kita karantina dan harus bukan bersaing, bukan berlomba ya, tapi kayak ya menunjukkan jati diri kamu gitu kan. Nah itu perbanyak pengalaman audiensi dengan pemerintah, datang ke sekolah-sekolah, sosialisasi, berdialog, berbicara gitu kan. Terus selain itu, ada kelas-kelas juga yang menunjang bagaimana performa kita besok di Putri Indonesia. Contohnya kelas public speaking, kelas catwalk, karena apa ya, Putri Indonesia ini komprehensif banget gitu loh. Harus keren, harus di segala aspek 5B tadi kan. Iya, bener-bener. Nah itulah kelas-kelas, dan untuk menjaga kebugaran tetap harus olahraga. Tidur yang cukup, makannya jangan aneh-aneh, yang sehat-sehat aja dulu kan, sama olahraga itu harus. Buat nguatin juga pas besok, endurance-nya harus dijaga. Lari, nge-gym, gitu-gitu. Oke, terus kalau misalnya secara relasi, gimana nih kamu di Putri Indonesia? Semakin banyak nggak sih teman-teman kamu, berbagai kalangan gitu-gitu? Menurut kamu, akhirnya kamu bisa mengenal lagi nih gitu kan, perempuan-perempuan di berbagai daerah gitu. Apa sih experience kamu, ceritain dong? Nah itu sebenarnya yang paling seru ketika kita bergabung ke ajang yang finalisnya itu dari berbagai daerah. Dan di Putri Indonesia udah pasti perempuan-perempuannya hebat-hebat, punya skill masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Kita dikumpulin jadi satu dari berbagai daerah, jadi kita bisa bertukar wawasan, kita bertukar pikiran. Dan senengnya, misalnya nanti kita sudah selesai ajang Putri Indonesia pun, kita punya teman dari berbagai daerah gitu loh Kak. Karena seperti pengalaman yang lalu-lalu juga, Karin beberapa kali ikut ajang itu kan. Nah ada teman Karin yang bukan dari Jakarta aja, tapi dari luar Jawa. Jadi kalau Karin lagi berkunjung ke kotanya, pasti mereka excited banget untuk nyambut kita gitu loh. Kayak aku ajak jalan kamu ke sini. Dan itu sih yang seru. Punya teman dari semua daerah di Indonesia, seluruh penjuru. Oke, mewakili Jakarta nih. Gimana nih menurut kamu, apa yang pengen kamu dapetin lagi ketika kamu sudah menjadi Putri Indonesia? Yang ingin didapetin dari Putri Indonesia, dasarnya adalah saya punya gerakan anak muda yang berkarya. Ini gerakan yang harapannya bukan cuma menyampaikan pesan, tapi membuka kesempatan untuk anak-anak muda untuk terus berkarya Kak, lewat keterampilan yang mereka punya. Nah, apa yang telah Karin lakukan? Jadi Karin itu cukup sering memberikan sosialisasi di berbagai sekolah, di berbagai panti, untuk pendidikan karakter, kamu percaya diri bahwa kamu punya keterampilan yang ada. Nah harapannya tiap anak muda itu jadi merasa punya ruang untuk menyalurkan bakatnya gitu loh. Jadinya, dan Karin punya prinsip hidup bahwa kita hidup bukan hanya untuk kita saja, tapi kita untuk sesama dan masyarakat gitu kan. Jadinya harapannya dengan gerakan anak muda berkarya ini bukan hanya hidup untuk kita saja, tapi untuk sesama. Dan harapannya juga bisa memberikan karya nyata untuk bangsa, negara, dan juga agama.
Aduh, oke Karina, semoga perjalanan kamu menuju malam puncak nanti semuanya berjalan dengan lancar ya. Aku tahu pressure-nya pasti akan sangat tinggi, aktivitas yang sekarang dijalanin juga pasti padat banget. Semoga kamu bisa mempersiapkan dengan sangat prima ya dengan apa yang sudah kamu jalankan gitu. Terus pokoknya kita Binus University sebagai Binusian pastinya turut mendoakan, turut support kamu. Semoga nanti pada malam puncak semuanya dilancarkan dan semoga membawa kemenangan dan pastinya bisa mewujudkan impian kamu selanjutnya. Karina makasih banyak atas waktunya ya. Thank you so much. Sukses terus. Dan Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jurnal Binus ya.